Terima kasih, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga saat ini kita masih dipertemukan dalam kegiatan ini, tentunya Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu serta para mahasiswa untuk mengikuti kegiatan kami. Perlu saya sampaikan bahwa tujuan dari pelatihan ini adalah agar Bapak, Ibu, atau para mahasiswa di lingkungan Sivitas Akademika Universitas Brawijaya mengetahui jenis-jenis layanan yang ada di perpustakaan selama adanya pandemi COVID-19. Sesuai dengan keputusan Rektor, yaitu tanggal 4 Januari, perihal pembukaan layanan perpustakaan, bahwa layanan fisik atau luring perpustakaan setelah tanggal 15 Januari tetap ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut. Itulah dasar kami untuk menutup layanan ini dan membuka layanan secara online. Untuk itu kami berharap pada Bapak, Ibu, serta para mahasiswa yang telah join di kegiatan kami ini untuk dapat memanfaatkan layanan online yang telah kami sediakan. Pelatihan literasi informasi ini dilaksanakan, ini adalah angkatan yang kedua, dilaksanakan 1 minggu sekali, yaitu setiap hari Selasa, mulai tanggal 23 Februari minggu kemarin, sampai tanggal 13 April 2021. Adapun materi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Moderator, yaitu layanan online perpustakaan, pemanfaatan SSO atau Remote X dan depositori, serta optimalisasi penelusuran e-resource yang dilanggan oleh Universitas Brawijaya. Perlu saya sampaikan bahwa yang mengikuti pada pagi hari ini sekitar 170 istilahnya user yang mengikuti pelatihan ini. Mungkin ada beberapa teman yang belum join untuk mengikuti pelatihan ini. Saya mohon untuk diinformasikan karena kuota kami ada sekitar 300 user. Demikian, semoga pelatihan ini bermanfaat bagi Bapak, Ibu, serta para mahasiswa, khususnya di lingkungan Sivitas Akademika. Demikian, selamat mengikuti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pri atas pembukaan acara ini. Semoga nanti kita dapat mengikuti acara ini dengan lancar tanpa suatu halangan apapun dan kita dapat berdiskusi sehingga kita dapat mengetahui apa aja fasilitas atau layanan yang telah disediakan oleh Perpustakaan Brawijaya. Untuk materi pertama yaitu tentang layanan perpustakaan online yang akan disampaikan oleh Ibu Suprihatin SIPMA. Nanti setelah Ibu Suprihatin memberikan materi, kita langsung diskusi dan boleh tanya jawab, boleh di chat room atau boleh langsung nanti. Kepada Ibu Suprihatin saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi. Tadi membuka, sekarang memberikan materi, gitu ya. Mudah-mudahan tidak bosan ya untuk melihat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada pagi hari ini saya akan memberikan materi tentang layanan online yang ada di Perpustakaan Universitas Brawijaya di masa new normal. Jadi
kami perpustakaan belum bisa membuka layanan secara fisik, jadi kami menyediakan layanan online yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Bapak, Ibu, dan para mahasiswa di lingkungan Universitas Brawijaya khususnya. Oke, dasar kami untuk menutup perpustakaan ya adalah berdasarkan surat edaran rektor pada tanggal 18 Maret kita sudah mulai tutup ya, 18 Maret sampai dengan 31 Maret 2020. Itu sesuai dengan surat edaran rektor nomor 2844 UN 10/TU/2020 tentang pencegahan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 di lingkungan Universitas Brawijaya. Jadi kita mulai kemarin tutup dan staf perpustakaan juga disarankan untuk WFH selama 18 Maret atau setengah bulan ya sampai 31 Maret. Akan tetapi setelahnya kita juga masih dimohon untuk tutup ya karena belum meredanya pandemi COVID-19, maka dilanjutkan lagi tanggal 1 April sampai 31 Mei kita juga masih tutup ya. Kemudian ada lagi surat edaran kita juga tutup lagi 2 Juni 2020 sampai 30 Juli 2020. Nah, kita juga berharap layanan kami tetap buka, akan tetapi kami masih mengikuti peraturan rektor. Kemudian peraturan rektor nomor 35 tahun 2020 pada bulan September. Jadi perpustakaan Universitas Brawijaya memperpanjang penghentian layanan fisik sampai dengan tanggal 18 September 2020. Kemudian ada lagi karena pandemi ini belum mereda atau belum berakhir, kita juga masih disuruh untuk menutup layanan fisik sampai tanggal 15 Januari 2021. Nah, ini yang terakhir. Kemarin kita juga berharap setelah tanggal 15 kita bisa buka layanan fisik, akan tetapi ternyata masih ada keputusan rektor lagi untuk menutup layanan fisik ini setelah tanggal 15 Januari sampai pemberitahuan lebih lanjut. Itulah dasar kami untuk menutup layanan fisik perpustakaan Universitas Brawijaya. Nah, untuk itu akan kami perkenalkan ya layanan online perpustakaan di masa new normal. Nah, ini layanan online ini ada beberapa. Jadi Bapak Ibu para mahasiswa bisa mengunjungi ya laman atau website di perpustakaan kami di alamat lipub.ac.id. Ini diantaranya adalah ada peminjaman buku, kemudian bebas pustaka, serah simpan naskah, kemudian ada akses e-resource, kemudian juga ada repositori, dan juga ada WhatsApp hotline dan media sosial. Kami bahas untuk peminjaman buku ya Bapak Ibu, kita para mahasiswa. Yang pertama adalah peminjaman buku ya. Nah, untuk peminjaman buku ini alurnya adalah tetap Bapak Ibu ataupun para mahasiswa membuka website perpustakaan Universitas Brawijaya di lip.ub.ac.id. Akan tetapi sebelum klik untuk peminjaman buku, Bapak Ibu ataupun para mahasiswa harus mengunjungi opak kami di digilib.ub.ac.id ya.
Adapun menu peminjaman buku ini ada nama lengkap, NIM, nomor HP, kemudian nomor panggil buku, juga judul buku. Nah, ini adalah tampilan dari website kami, daftar layanan. Jadi Anda buka tadi untuk peminjaman di Jilib ya. Jadi seperti ini yang ini ya. Ini dibuka di Jilib untuk mengetahui buku apa yang diperlukan dan juga tadi ada nomor panggil ya. Nomor panggilnya lah. Di mana itu nomor panggil? Nah, ini ya. Setelah kita buka, masih nggak bisa, Mas. Maaf, ini nggak bisa. Silakan. Oh. Oke ya, kita lanjut. Ini adalah tampilan dari Dijilib tadi atau OPAK, Online Public Access Catalog. Jadi Bapak Ibu bisa mencari judul ataupun pengarang yang ada di OPAK tadi yang dibuka dari Dijilib. Kemudian contohnya ini ada pengantar akuntansi misalkan ya. Kemudian Bapak Ibu baru bisa klik. Ini ada beberapa judul ya, beberapa judul pilihan. Nanti setelah Bapak Ibu atau para mahasiswa memilih judul yang telah diinginkan, baru kemudian diklik judulnya. Nah, tampilnya adalah seperti ini. Nah, untuk nomor panggil ini adalah yang ini ya. Nah, ini adalah nomor panggil yang nanti dicantumkan dalam peminjaman. Nah, itu tadi ya form dari Dijilib. Kemudian setelah Anda mengirimkan pesanan peminjaman, petugas akan melakukan pencarian buku sesuai pesanan. Kemudian setelah ketemu buku yang Anda pesan, kemudian petugas menotifikasi ketersediaan buku dan waktu pengambilan buku. Kemudian Bapak Ibu atau para mahasiswa ini mengambil buku di perpustakaan dengan membawa KTM. Kemudian staf perpustakaan memproses peminjaman buku. Kemudian staf perpustakaan juga menyerahkan buku dan struk peminjaman buku. Pada waktu pengambilan buku ini Anda tidak bisa masuk ke perpustakaan, akan tetapi tetap menunggu di luar atau di gazebo. Nanti disediakan meja untuk petugas ataupun penyerahan buku. Nah, ini proses pencarian buku 1 kali 24 jam, pengambilan buku hari Senin sampai Kamis pukul 9 sampai pukul 13. Peminjaman buku maksimal sebanyak 25. Kemudian apabila buku tidak diambil dalam jangka waktu 2 hari, maka buku akan dikembalikan ke rak ya. Kemudian masa pinjam buku adalah 14 hari dan dapat diperpanjang masa pinjamnya sebanyak 3 kali. Kemudian konfirmasi perpanjangan masa pinjam ada nomor WA sirkulasi ini di 0811 3228 3988. Nah, untuk peminjaman buku harap diperhatikan struk untuk pengembalian itu jangan dihilangkan karena itu ada tanggal pengembalian buku ya.
untuk memperingatkan Anda semua untuk pengembaliannya. Nah, ini layanan yang kedua adalah bebas pustaka. Layanan ini diperuntukkan khusus bagi mahasiswa akhir. Nah, surat keterangan bebas pustaka adalah sebagai salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang akan mendaftar sidang komprehensif, yudisium, ataupun wisuda. Ini tergantung dari kebijakan di masing-masing fakultas. Nah, untuk alur bebas pustaka, tetap ya Bapak Ibu, para mahasiswa ini membuka lib.ub.ac.id, kemudian klik bebas pustaka. Nah, untuk menu bebas pustaka ini ada alamat email, NIM, fakultas, nama lengkap, nomor HP, kemudian unggah dokumen KTM, unggah bukti pembayaran sumbangan alumni, kemudian unggah bukti pembayaran angsuran denda buku apabila ada. Kemudian petugas melakukan pengecekan kesesuaian data. Petugas mengirimkan surat keterangan bebas tanggungan atau bebas pustaka via email. Nah, untuk penerbitan bukti bebas tanggungan ini 2 kali 24 jam ya waktunya. Kemudian transfer sumbangan alumni ini sebesar 50.000 ke rekening Bank Mandiri. Kemudian untuk transfer mohon menuliskan NIM di nomor referensi atau berita transfer. Iya, Mbak. Nah, bukti bebas pustaka atau tanggungan yang diberikan perpustakaan ini ada 2 macam, yaitu bebas tanggungan murni apabila mahasiswa tidak memiliki tanggungan di perpustakaan. Bebas tanggungan bersyarat ini apabila mahasiswa masih mempunyai Emang tanggungan pilihannya kembalian pagi sama dan oh ada sore. denda. Kalau sore? Nah, ini adalah contoh bukti bebas tanggungan murni ya. Oh, kalau sore jam berapa nih? Tidak ada denda, Oh, itu diberikan pagi aja wes ya. bukti bebas tanggungan murni. Apabila ada tanggungan berarti bukti bebas tanggungannya adalah bersyarat. Ini yang ada di apa? Merah itu adalah bersyarat ya. Nah, yang ketiga adalah serah simpan naskah tugas akhir. Ini merupakan layanan penyerahan tugas akhir baik skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, adapun alur serah simpan tugas akhir, tetap ya untuk mengunjungi di membuka lib.ub.ac.id, kemudian klik untuk serah simpan naskah TA. Nah, untuk menunya ini ada alamat email, nama lengkap, NIM, kemudian juga nomor HP, fakultas, program studi, jenis tugas akhir, judul tugas akhir, kemudian abstrak, unggah file tugas akhir dengan format PDF. Nah, format untuk penamaan file ini adalah seperti ini ya, jenis TA underscore fakultas, kemudian nama, NIM. Jadi contohnya seperti ini ada di bawah ya. Nah, ini contoh dari unggah untuk format penamaan file ya. Nah, untuk file tugas akhir yang akan diserahkan harus lengkap dengan lembar pengesahan dan telah dibubui tanda tangan dan stempel. Nah, ini saya ringkas ya untuk syarat penyerahan soft file TA di perpustakaan. Ini ada cover, kemudian lembar pengesahan ditandatangani oleh dosen penguji, pembimbing, ketua jurusan, dan di stempel. Ketiga, pernyataan orisinalitas ya ditandatangani di atas materai. Kemudian kata pengantar, abstrak bahasa Indonesia maupun Inggris, daftar isi, bab 1 dan seterusnya, daftar pustaka, dan file dalam format PDF. Inilah syarat untuk penyerahan soft file TA di perpustakaan. Nah, untuk penerbitan bukti serah simpan tugas akhir ini 2 kali 24 jam via email. Nah, ini contoh dari
bukti serah simpan tugas akhir ya. Yang keempat adalah repository request ya. Layanan ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang membutuhkan soft copy skripsi, tesis maupun disertasi yang masih terkunci. Sama ya, kunjungi di libub.ac.id, kemudian klik untuk repository untuk mencari judul skripsi atau tesis disertasi yang Anda butuhkan. Nah, untuk panduan repository request ini tetap ya di ub.ac.id, kemudian caranya adalah mengirimkan email, subjeknya adalah repository request. Nah, untuk isi email adalah nama, NIM, dan URL repository yang ingin diunduh. Ya, contohnya adalah seperti ini ya. Ini ya contohnya seperti ini untuk mengirimkan repository request. Untuk email, Anda harus menggunakan email UB karena kami belum melayani untuk request repository ini di luar Sivitas Akademika Universitas Brawijaya. Kemudian ini ada catatan bagi mahasiswa yang melakukan request repository sebelum tanggal 22 Januari 2021, mohon untuk mengirimkan ulang request ke email koleksi digital @ub.ac.id sesuai format di atas ya. Kemudian mahasiswa akan mendapatkan balasan email dalam waktu minimal 2 kali 24 jam. Yang kelima adalah akses e-resource melalui Remote X. Ini nanti ada di materi kedua ya. Tetap ini di Anda bisa membuka laman perpustakaan di di libub.ac.id. Nah, ini ada panduan, jadi panduan semuanya itu ada di website kami, kemudian ada di medsos ya, IG, kemudian ada di FB, dan juga ada di Twitter. Nah, yang keenam adalah layanan hotline atau hotline WhatsApp atau chat only. Layanan ini bertujuan untuk membantu pemustaka yang membutuhkan informasi tentang segala hal, baik terkait layanan maupun hal lain secara cepat. Ya. Nah, adapun nomor untuk chat only ini ada di 0813 1766 3974. Nah, ini layanan chat only ya di lib.ub.ac.id ada di bawah sebelah kanan ya. Apabila Anda memerlukan informasi, jadi Anda bisa mengirimkan WhatsApp di perpustakaan atau nomor yang telah disediakan oleh perpustakaan. Nah, kami juga mempunyai media sosial untuk perpustakaan UB, jadi untuk menginformasikan baik itu kegiatan maupun pengumuman maupun berita itu ada di media sosial. Pertama ini ada website, jadi saya mohon untuk Bapak Ibu serta para mahasiswa untuk sering membuka website kami di lib.ub.ac.id karena di situ selalu update untuk berita maupun pengumuman-pengumuman ataupun panduan-panduan untuk layanan online. Nah, untuk media sosial yang lain ini adalah ada Instagram, ya, mungkin mahasiswa yang familiar ya dengan Instagram, kemudian ada FB, dan juga ada YouTube, dan ada Twitter, ya. Nah, selain layanan online, kami juga membuka layanan offline untuk pengembalian buku. Kenapa saya katakan layanan offline? Karena Bapak, Ibu, atau para mahasiswa harus datang ke perpustakaan. Ini dibuka
mulai tanggal 15 Juni 2020 ya. Nah, untuk alur pengembalian buku tetap Bapak Ibu atau para mahasiswa mengunjungi perpustakaan UB dengan menerapkan protokol kesehatan, kemudian meletakkan buku di meja pengembalian atau meja yang telah disediakan oleh perpustakaan, tentunya di luar perpustakaan karena mahasiswa tidak boleh diperbolehkan untuk masuk ke perpustakaan. Kemudian staf perpustakaan melakukan proses pengembalian, tentunya diambil dulu ya dari meja pengembalian yang ada di luar. Setelah memproses, kemudian staf menginformasikan apabila terdapat denda. Ya. Nah, apabila terdapat denda, melakukan pembayaran denda terlebih dahulu di Bank Mandiri ya. Setelah melakukan pembayaran denda, baru menyerahkan bukti pembayaran denda kepada staf perpustakaan. Kemudian staf perpustakaan memberikan struk pengembalian buku. Kan tetapi apabila tidak ada denda, langsung mahasiswa atau Anda diberikan struk bukti pengembalian. Demikian ya dari kami, sering-sering untuk dikunjungi lib.ub.ac.id dan juga di Jilib ini adalah opak kami, kemudian email, telepon, dan fax, dan juga chat only ya. Apabila Bapak, Ibu, atau para mahasiswa ingin mengetahui informasi, baik itu layanan maupun yang lain, bisa lebih cepat di chat only. Terima kasih, demikian dari kami. Saya ya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pri atas penyampaian materinya. Kepada Bapak dan Ibu semua diharapkan mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom chat ataupun langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya. Bu Pri, ini ada pertanyaan dari Mbak monggo. Putu Dian. Ya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dian Pradia dari FEBUB. Saya ingin menanyakan untuk peminjaman buku berarti saat ini harus tetap ke kampus ya? Karena sekarang posisi saya sedang di Bali. Apakah ada jenis buku e-book yang mungkin bisa saya akses nantinya? Terima kasih. Oke, tentunya untuk peminjaman buku memang harus datang ya. Pesanannya bisa online, akan tetapi pengambilan harus tetap datang ke perpustakaan. Kemudian untuk e-book ya nanti akan dijelaskan mungkin untuk perlu kita ada e-resource ya dijelaskan di materi ketiga oleh Bu Tiwi sendiri nanti. Jadi kita juga ada beberapa e-resource yang terdiri dari e-journal dan e-book yang dilanggan oleh Universitas Brawijaya dan dapat diakses oleh Bapak Ibu serta para mahasiswa yang di luar ya, di luar Malang tentunya ya. Meskipun sekarang juga bisa tidak bisa masuk ya diakses di dalam ya, tentunya aksesnya tetap di luar kampus. Demikian Ibu Tiwi. Bapak dan Ibu yang lainnya mungkin ada pertanyaan tentang layanan online di perpustakaan? Mohon izin Bu bertanya. Ya, monggo dipersilahkan Bapak. Terima kasih Bu, saya David dari Fakultas Teknik Bu. Ya. Izin bertanya tadi perihal untuk soft file tugas akhir Bu ya. Apakah memungkinkan kita mahasiswa ini untuk mengakses tugas akhir dalam bentuk soft file Bu? Terima kasih. Tugas akhir soft file bisa Pak. Tadi kan ada repository request Pak. Jadi Bapak bisa buka di lib.ub.ac.id ya. Ya, tadi ada di request repository ya.
Nah, ini bisa untuk judulnya. Kemudian kalau apabila tidak bisa di-download, Bapak bisa request ke petugas. Begitu Pak ya. Jadi request-nya seperti ini nanti. Ini yang tidak bisa dibuka, tapi apabila bisa dibuka langsung di-download bisa Pak. Demikian, gimana Bapak? Kalau untuk akses yang ada di online itu, apakah sama persis dengan yang offline, Bu? Kelengkapannya? Ya sama Pak, sama. Ya, tapi kita akan ada kita PDF ya bentuknya, filenya PDF. Siap. Gitu. Terima kasih, Ya. Bu. Iya, sama-sama Bapak. Ada yang lain? Iya, ada pertanyaan Bu Pri dari Saudara Makia. Selamat pagi, mohon izin bertanya. Saya ingin menanyakan bagaimana mengakses tesis atau disertasi yang terbaru 2020 dengan nama autor tertentu. Terima kasih. Untuk tahun 2020? 2020 sebagian belum diproses ya Bu ya. Iya, sedang proses ini. Tahun 2020 masih sedang proses. Begitu ya. Untuk Bu siapa tadi? Bu Makia. Bu Makia, ya oke. Oke, Ibu, untuk saat ini untuk tesis dan disertasi tahun 2020 masih dalam proses. Silahkan nanti menunggu aja atau kirim filenya itu dalam bentuk yang repository request. Ya, Nah, nanti kalau misalnya repository request itu petugas akan langsung menyarikan koleksi yang dibutuhkan oleh pemustaka. Ya, begitu Ibu Makia. Terima kasih. Sekarang ada pertanyaan lagi, Bu Bri. Ini kalau untuk peminjaman buku fisik apakah bisa? Untuk Bisa peminjaman, iya. Untuk peminjaman buku kami tadi kan sudah bisa ya. Okay. Untuk pertama kali tadi ada peminjaman buku. Jadi buka di lib.ub.ac.id tadi ya. Kemudian ada peminjaman buku, peminjaman online ya. Nah, itu nanti diklik. Nah, seperti ini yang tadi di gambar kami. Nah, ini tampilan dari apa? lib.ub.ac.id ini tadi ada peminjaman buku. Ibu bisa langsung di layar belum terlihat Bu untuk di layar. Oke, Bu. Nah, ini ya tampilannya kan seperti ini. Tampilan untuk peminjaman buku. Bisa terlihat, Ibu? Ya. Nah, ya, ini diklik nanti, ya. Ya, diklik ya nanti. Akan tetapi sebelumnya Ibu bisa klik di yang dijilip ini, Bu. Ya. Dijilip ini adalah opaknya perpustakaan. Begitu ya. Gimana, Ibu? Halo? Baik. Bapak Ibu, mungkin saya tambahkan untuk peminjaman buku secara fisik, kami tetap melayani dan untuk peminjaman buku juga tetap sama, yaitu 25 eksemplar tiap satu pemustaka. Boleh meminjam kapanpun. Jadi caranya ikuti terus websitenya perpustakaan, di mana di situ ada beberapa menu yang dipilih. Misalnya bagaimana cara meminjam, bagaimana nanti cara memperoleh koleksi tentang repositori, nanti di situ sudah lengkap semua. Jadi tidak ada alasan lagi untuk Bapak Ibu dapat memanfaatkan fasilitas layanan yang ada di perpustakaan. Nanti setelah kami proses, Bapak Ibu tinggal ngambil buku yang dibutuhkan di perpustakaan. Nanti ada chat WA-nya juga untuk layanan sirkulasi khususnya. Jadi kita nanti bisa langsung berkomunikasi kapan waktu ditentukan untuk mengambil koleksi tersebut. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, Putri. Ya.
dari ini untuk peminjaman buku fisik berapa lama waktunya ya? Untuk peminjaman buku ini mohon setelah meminjam dilihat untuk struknya, karena untuk peminjaman hari ini kembalinya sekitar April ya. Jadi sekaligus kita perpanjang sampai April. Begitu Mbak Dewi ya. Ini ada pertanyaan dari Budian, tapi tentang akses jurnal nanti akan kita bahas di materi ketiga. Di materi ketiga. Ya. Misalnya nanti kita perpustakaan UB belum berlangganan tentang jurnal tersebut. Nanti kita juga akan memberikan tips dan triknya. Ada beberapa langganan jurnal yang dapat kita langgan di situ secara gratis. Misalnya nanti di Perpusnas. Ditunggu aja ya Mbak Dian nanti di materi yang ketiga. Terus ini ada pertanyaan dari Bu Murtiadi. Mohon izin bertanya, saya sudah mencoba 2 kali melakukan repository request via email sesuai ketentuan. Namun selalu dijawab full text not available. Mohon dijelaskan apakah berarti judul yang ada di repository sebagian tidak bisa diakses semua? Ya, untuk akses repository memang belum semua dapat diakses ya. Mungkin ada beberapa yang bentar ada saya contohkan. Bentar ya. Ada ini mungkin Pak Widi bisa untuk layar saya. Ini enggak masuk, enggak layaran. Nah, jadi seperti ini misalkan ya. Ini yang belum terbuka. Jadi restricted to repository staff only ini baru bisa dibuka atau untuk dipesan. Ya. Nah, ini file yang tentunya tidak bisa intinya belum tersedia filenya begitu. Ya, masih mungkin dari proses untuk memasukkan data karena kita juga berapa ribu data repository ya. Kemudian tidak hanya dimasukkan saja, akan tapi kita harus proses untuk klasifikasi ya, klasifikasi yang Bapak Ibu itu adalah ilmu perpustakaan ya. Untuk diklasifikasi seperti ini Bu. Terus kemudian ada watermark-nya gitu. Perlu di watermark juga. Jadi mohon untuk mencari yang seperti ini. Kalau not available berarti belum bisa dibuka. Begitu Ibu. Bu Pri mungkin ditambahkan lagi untuk peminjaman fisik tadi berapa lama ya? Peminjaman fisik 1 bulan ya? Kita Peminjaman fisik sampai April, sama ini sampai April. Jadi intinya harus dilihat struknya. Kita belum bisa memastikan karena kalau merubah ini informasi dari TI ya. Kalau kita merubah tanggal maka yang lama itu akan mengikuti begitu. Jadi hampir sekarang peminjaman buku hari ini itu dikembalikan pada tanggal 10 April 2000. Jadi sekitar 1 bulan. Izin boleh bertanya Ibu? Ya, monggo. Pak. Saya Batiar dari Fakultas Teknik Ibu. Ya. Saya coba akses yang UB Repository. Ya. Yang mau saya tanyakan Bu, saya akan mencari tesis dari S2. Di dalam repository kebanyakan saya lihat itu adalah apa bedanya Bu
sarjana tesis dengan magister tesis, itu yang pertama. Karena di dalam setiap link yang saya lihat setelah melakukan pencarian begitu ya, yang kebanyakan muncul itu justru yang sarjana tesis. Ketika ya yang bentuknya sarjana tesis kalau saya lihatnya. Ya. Oke. Terus yang kedua, Bu, apakah memang tesis-tesis yang berbentuk dari master degree atau yang dari magister itu memang terbatas atau memang belum terrecord di perpustakaan UB atau bagaimana, Bu? Terima kasih, itu aja pertanyaannya. Tadi untuk sarjana tesis ya, itu adalah skripsi, Pak. Skripsi ya. Iya, Tapi untuk terus keterangan untuk yang sarjana tesis itu adalah file tentang skripsi. Ya, tentang skripsi gitu. Terus kemudian untuk tesis ya, tesis itu memang Tetap tesis. magister tesis ya, kan magister sarjana tesis itu untuk S1, magister tesis itu adalah untuk disertasi S2. S2 tesis ya. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua mungkin apa tadi Mbak Tiwi? Lupa saya. Gimana Pak tadi? Apakah memang yang jenis magister tesis tadi yang untuk tesis-tesis dari S2 itu memang terbatas terrecord di perpustakaan UB atau memang saya yang kurang detail di dalam melakukan pencarian atau bagaimana, Bu? Soalnya saya melihatnya setiap saya melakukan pencarian begitu ya, yang dominan muncul itu di dalam satu layar gitu ya, sarjana tesis, sarjana tesis. Dan memang, kalau bisa jadi di lima sheet gitu baru mendapat satu magister tesis gitu, atau memang bagaimana, Bu ya? Untuk memang perbandingannya untuk S1 sama S2 kan perbandingannya cukup banyak ya Pak, kan banyak S1-nya daripada S2 begitu Pak. Memang juga koleksi kita untuk tesis ini dibandingkan dengan skripsi itu hampir sekitar sepertiga ya Bu Wit ya, untuk sepertiganya Pak untuk tesis itu. Kita banyak untuk skripsinya, apalagi disertasi kita juga sangat sedikit untuk koleksi kita. Begitu Bapak ya. Nah, kalau untuk kajian disertasi apa labelnya seperti apa ya, Bu? Apa Kajian disertasi S3 atau bagaimana, Bu? Apa sarjana tesis juga atau magister tesis juga? Untuk atau disertasi, memang tidak Pak? terrecord di, ya kalau misalnya disertasi, saya mau cari disertasi gitu. Cari disertasi. S3, ya. Langsung ada di apa istilah di pencarian itu ditulis saja Pak, untuk ada beberapa item ya Bu, untuk pencarian itu ditulis saja tesis, skripsi ataupun mana? Oke, ya tadi ya Pak ya untuk apa pertanyaan tadi tergantung kepada pencarian Pak. Jadi bisa ada isian kita mencari judul ini untuk skripsi atau disertasi itu ada kan Pak di lib.ub.ic atau di apa tadi? Dijilid yang dijilid tadi. Oke, thank Begitu you ya, Bu, Pak? sudah terjawab. Makasih banyak. Ini waktunya sudah ya. Bu, mungkin bisa nanti dijawab oleh pemateri yang lain ya Pak, untuk apa masalah repositori ini nanti ada di materi kedua, dan yang selanjutnya itu untuk penulisan resource ya. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaan dan perhatiannya. Setelah ini kita lanjutkan pemateri yang kedua, yaitu tentang remote access yang akan disampaikan oleh Bapak Pitoyo Widiatmoko MSI. Kami persilahkan.
Testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik mahasiswa, apakah suara saya jelas terdengar? Pripun, Bapak Ibu? Jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Jelas dan merdu, Pak. Waduh. Bapak Ibu, perpustakaan UB itu melanggan banyak, saya lepas saja, melanggan banyak e-resource yang perlu atau yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk menunjang kegiatan akademik, baik itu penelitian ataupun untuk hal-hal yang lain. Miliaran ya untuk biaya langganannya. Nah, kita berharap Bapak Ibu bisa memanfaatkan. Pertanyaan saya begini, apakah Bapak Ibu sudah punya username atau akun ya, akun untuk akses ke e-resource, yaitu pendaftaran memanfaatkan ini Bapak Ibu ke pendaftaran akun SSU. Nah, bisa ya, kelihatan gede ya. Sudah? Ada yang belum? Coba Bapak Ibu, kira-kira ada yang belum? Sudah ya. Nah, kalau sudah sering kali mencoba atau bagaimana? Ada kendala-kendala begitu? Oke, belum ya, belum ada kendala ya. Nah, bagi yang belum punya, Bapak Ibu, ini daftarnya sekali ya. Daftarnya sekali, yaitu cukup buka situs webnya perpustakaan, lalu yang diklik ini, pendaftaran akun SSU. Nah, terus ditunggu sejenak, tampilannya seperti ini. Bisa terlihat jelas Bapak Ibu ya? Nah, tentunya untuk mendapatkan akses ini, alamat email yang dipakai adalah alamat email official UB. Jadi kalau siswa atau mahasiswa ya berarti @-nya student.ub.ac.id. Sedangkan dosen langsung username @ub.ac.id. Jadi ini wajib memanfaatkan alamat email resmi. Kalau yang Gmail, Bapak Ibu tidak diperkenankan. Clear ya, Bapak Ibu ya. Nah, biasanya nih yang salah seringkali lupa itu password-nya Bapak Ibu. Nah, pengisian password di sini ini ternyata unik. Harus ada huruf besar, huruf kecilnya, lalu ada simbolnya, ada angkanya. Nah, ini saran saya seringkali gini, habis daftar sudah lupa password-nya. Nah, itu akhirnya nggak bisa masuk. Nah, saran saya waktu pendaftaran password ini tolong dicatat. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh ini habis nyatat itu lo lupa, ya. Jadi saran saya dicatat. Nah, setelah itu baru dimasukkan. Nah, jangan lupa masukkan CAPTCHA ini, ya. CAPTCHA ini sebagai simbol pengaman saja agar ini dibaca dan benar. Ini berarti CAPTCHA-nya berapa ini? 33TRYBL7. Begitu sudah di-submit ke sana atau create new account, Bapak Ibu akan mendapat kiriman email. Jadi ini penjelasan bagi yang belum ya. Jika hari ini belum pun saya sarankan sekarang juga untuk mendaftar agar materi nanti yang disampaikan bisa lebih tepat dan bisa praktek. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Clear ya pendaftarannya. Yang penting tadi di passwordnya sama alamat email dipastikan wajib pakai UB. Nah, bagi yang sudah
Bapak Ibu langsung masuk ke sini. Nah, kan ada ikon di websitenya Perpus bentuknya seperti ini. Jika kesulitan, ada bantuan fungsi chatting. Nah, ini ada yang standby 24 jam. Ya, chattingnya tapi ya. Nah, terus ini remote X ini cukup diklik untuk masuk ke sana. Mak ceklik ada maknya, harus ada maknya ya. Nah, sebagai contoh, Bapak Ibu akan dibawa ke sini nih. Loh ya, dibawa ke sini. Apa yang bisa dilakukan? Bapak Ibu wajib mengisikan alamat emailnya. Nah, sama passwordnya. Jangan sampai lupa ya. Kita coba ya, Bapak Ibu ya. Kita coba isi. Yang belum, ayo bareng-bareng kita praktek ngisi ya. Kita ngisi di sini. Ini contoh saya punya alamat email ini. Widi. Saya klik login. Nah, terus tahan nafas. Nanti akan tampil seperti ini, Bapak Ibu. Tampilannya. Ini, tampilannya seperti ini. Ya. Tadi banyak, sambil nunggu proses ya, tadi banyak pertanyaan seputar repositori. Ya. Ini kelihatannya semoga bisa membantu penjelasan saat ini. Alamatnya di repositori.ub.ac.id. Cukup buka itu. Nah, tampilan awal akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, tadi ada pertanyaan, ya ini sambil nunggu proses yang tadi akses, saya lompat ke repositori, ada yang berdasarkan division. Ya, berdasarkan division ini terkait dengan fakultasnya. Nah, ada yang tadi kalau mau langsung ke S2, di bawah sendiri ini ada Bapak Ibu ya. Ini ada. Loh ya. Ini ada grup sendiri atau kategori sendiri S2 sama S3. Nah, semoga ini bisa menjawab pertanyaan tadi. Nah, ini sudah dikategorikan sama teman-teman pustakawan. Ada 7.000. Jadi mohon maaf ini sifatnya kan proses ya. Proses untuk percepatan ini mendigitalkan konten. Karena begini, terkait dengan repositori Bapak Ibu, itu ada repositori yang hanya versi cetaknya saja. Jadi Bapak Ibu yang dulu-dulu mengumpulkan itu dalam bentuk cetak, tapi belum ada file digitalnya. Nah, itu ada di perpustakaan ya. Sehingga suatu saat nanti hanya ada judul sama abstraksinya saja. Jadi abstraknya aja. Itu beberapa dokumen yang hanya ada versi cetaknya saja. Versi cetaknya bisa dilihat di ruangan atau di ruangan tesis dan disertasi yang ada di perpustakaan. Tapi itu secara fisik. Nah, bagaimana kondisi seperti ini? Ini teman-teman pustakawan sudah berusaha keras. Ini sudah kira-kira ada 7.000 lah. 7.000. Nah, ini akan dibagi lagi Bapak Ibu terkait dengan doktor, ini ada, lalu magister, ini silakan Bapak Ibu mencarinya lewat ini. Ini insya Allah bisa lebih cepat dapatnya. Nah, kalau beberapa masih belum, tadi difasilitasi untuk request repository itu. Karena nanti akan diupayakan untuk teman-teman pustakawan untuk percepatan, biar itu dicari file digitalnya yang belum selesai diolah, itu dipercepat agar cepat tampil di sana. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, ini menjawab pertanyaan yang tadi waktu sesinya Bu Supriyatin. Nah, sekarang kembali lagi ke laptop. Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik mahasiswa, tampilan awal akan seperti ini.
Nah, coba Bapak Ibu perhatikan dulu. Ada home, ada e-resource, ada tutorial, ada feedback. Nah, langkah awal saya sarankan yang diklik adalah e-resource. Ternyata e-resource kita ini ada 19 database. Ya. Ada farmasi, ada akses science ya. Yang atas ini ada 4 ya. 4 bagian ini sementara trial ya, trial. Sedangkan yang di bawahnya itu yang dilanggan. Nah, nanti ada penjelasan khusus lebih detail terkait dengan bagaimana akses e-resource ini. Nanti di sesi ketiga, Bapak Ibu ya. Ketiga. Nah, sesi kedua ini saya fokus untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang belum punya akun SSO, saya berharap hari ini mendaftar ya. Mendaftar. Nah, mesti akan ada pending menunggu profil admin. Nah, saya berharap untuk adminnya ini yang di belakang sudah ada, dibantu sama Pak Gebi ini bisa bantu untuk approve. Nah, jadi hari ini daftar, insya Allah akan di approve hari ini juga ya, sambil proses. Sabar dulu Bapak Ibu ya. Sebenarnya sih kemarin kita sudah mewajibkan untuk punya akun SSO sebelum pelatihan semacam ini sehingga bisa akses bareng. Clear Bapak Ibu ya. Nah, kita punya database sekitar ada 19-an gitu. 19 database. Nah, isi masing-masing database ini berbeda-beda. Detailnya nanti ya, nanti waktu sesi ketiga. Karena satu database misalnya gini, EBSCO misalnya ya, EBSCO ini apakah melanggan seluruh kategori? Ternyata tidak, karena disesuaikan dengan budgeting yang ada di UB. Kalau untuk melanggan seluruh kategori, insya Allah lebih mahal biayanya. Nah, nanti tunggu acara lebih seru lagi di sesi ketiga, Bapak Ibu. Nah, sekarang ini sudah memandang monitor berapa lama ini? Ada 1 jam, Bapak Ibu? Ada ya. Sekarang istirahat sejenak, gerakkan badannya ya. Gerakkan badannya, terus pandang yang hijau-hijau. Ya, karena kita untuk memandang monitor terus ini idealnya sih 30 menit ini sudah mata lelah ya. Apalagi ini yang sepuh-sepuh misalnya. Ini sudah agak burem-burem kalau terlalu lama mandangi monitor seperti itu. Lebih baik mandang yang hijau-hijau Bapak Ibu ya. Oke, saya kasih waktu ya 3 menit untuk menggerakkan badannya ya. Sambil akses. Coba sekarang Bapak Ibu ya. Tadi masuk dulu ke akses SSO ya. Saya ulangi yang misalnya barusan datang, pastikan buka lip kan gitu. Oh ini Kurnia Indah, Pak mohon nanti diulangi tahapan mencari disertasi dan tesisnya yang tadi. Oke, siap. Kita selesaikan satu persatu ya Bapak Ibu ya. Oke, SSO dulu, single sign on-nya. Ada kesulitan daftar enggak? Ayo, yang masih kesulitan daftar bertanya di chatting, langsung saya jawab. Pak, tampilan e-resource saya kok hanya 14. Nah, yang benar 14, Bapak Ibu ya, yang benar 14. Karena saya loginnya pakai admin, maka tampilan yang sebelumnya masih
tampil di tempat saya, gitu ya. Budian, Bu atau Mbak ini? Budian Inayati, ya. Nah, yang benar 14, yang benar. Oke. Ada lagi? Terkait SSO dulu. Clear? Tidak ada masalah? Lanjut? Halo. Bapak Ibu, lanjut atau bagaimana? SSO-nya ya? Lanjut. Ya. Oke, alhamdulillah. Lanjut ya. Berarti tugas saya selesai ya terkait dengan account SSO. Nah, alhamdulillah. Sekarang ke repositori. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Oh, mana suaranya ini? Boleh suaranya dimunculkan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Simbol itu maksudnya gimana? Simbol Firmansyah, Pak Firmansyah, simbol apa sih, Pak? Oh, ini pendaftaran yang di ikon yang ada di website ya. Tadi saya besarkan begini loh. Nah, biar kelihatan. Kira-kira seperti itu. Simbol itu masih bahkan. Oh, password. Password. Oh, password terkait dengan simbol ya. Ini tanda seru, tanda bintang itu simbolnya, Pak. Ya, untuk pengisian password. Ada %, ada yang di atas angka itu biasanya simbol. Ya, Bapak Ibu. Oke. Pak Firmansyah, sip ya? Oke, clear. Senang saya ini. Kalau cepat, ini enak ini penjelasannya. Sekarang saya lanjutkan ke repositori, Bapak Ibu ya. Oke. Tampilan seperti ini. Repositori alamatnya tadi repositori.ub.ac.id. Saya buka dari awal ya, biar tambah keren. Tampilannya seperti ini. Kalau dibesar-besarkan seperti ini. Nah, sekarang yang Bapak Ibu perhatikan bagaimana menelusuri ini secara cepat. Ini. Repositori ini dikelompokkan berdasarkan tahun. Nih, ada berdasarkan tahun. Ting tung. Nah, lalu ada juga yang berdasarkan subjek. Ya. Ada juga yang berdasarkan apa Bapak Ibu? Divisi. Nah, divisi ini kalau Bapak Ibu ingin melakukan pencarian berdasarkan fakultas, jurusan, dan lain sebagainya, juga bisa berdasarkan kreator, siapa yang menulis. Saya hanya bisa akses division, Pak Amelia. Berdasarkan tahun subjek tidak dapat diklik. Tuh, kita coba ya. Ini biasanya tergantung amal ibadahnya. Ya, coba ya. Berdasarkan tahun ya. Hanya bisa tahun ini cukup saya klik. Centung. Loh, tampil begini. Atau bisa jadi akses internetnya lagi putus ya. Oke. Nah, berdasarkan tahun ini, saya besarkan. Ternyata Bapak Ibu yang sudah diolah di tahun 2020 itu masih sekitar 2.610. Jadi mohon bersabar dulu karena jumlah pustakawan di perpustakaan UB ini juga terbatas. Tapi ini sudah full ya, sudah berinisiatif untuk cepet-cepetan untuk biar di masa pandemik ini file-file digital yang diinginkan bisa muncul atau bisa dinikmati oleh teman-teman yang mana saat ini tidak diperbolehkan atau belum diperbolehkan untuk kunjungan secara fisik, maka kunjungannya secara online.
Nah, saya ulangi, repositori UGA-CID, saya berdasarkan tahun. Oke, nah ini. Kalau tahun 2019, Bapak Ibu, insya Allah sudah lebih banyak, ya, lebih banyak. Di sana ada 10.900. Nah ini hampir sudah banyak yang didigitalkan ya. 2018 pun lebih banyak lagi, 12 ribuan. Kita tahu 1 tahun di UB ini ya 15 ribuan lah ya untuk apa masuk keluarnya lulusan ya. Bisa ya di kisaran ini Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh ya, saya klik yang 2019 Bapak Ibu. Saya klik, mak ceklik, ada maknya loh ya. Terus ditunggu sabar. Nah, ini sambil apa? Jalan-jalan atau apa, lihat pemandangan yang lain. Karena kadangkala prosesnya sedang berlangsung. Terus Bapak Ibu akan dihadapkan di sisi ini. Yang ditemukan kan 10.972. Nah, ini akan digrupkan lagi. Nah, mulai dari Abdullah, Abraham, mulai abjad ini, ya. Nah, Bapak Ibu tinggal milih salah satu. Sebagai contoh, ya, Khairun Nisa. Atau ini, Kristi Wati. Ini saya klik. Nah, akan disuguhkan Bapak Ibu terkait dengan abstraknya, judulnya, abstrak bahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu perlu tahu ciri-cirinya. Nah, ini petugasnya yang melakukan deposit atau melakukan publish ini Bapak Nurpolis ya. Nah, alamatnya di sini e-printnya. Nah, tandanya bahwa itu bisa di-download ya. Ini langsung ini kalau saya klik download ya. Tunggu sejenak, bisa 2 jenak. Insya Allah akan tampil isinya. Loh ya, Bapak Ibu. Tampil. Nah, apakah ini bisa dimiliki oleh Bapak Ibu? Bisa, atau adik-adik. Ini sebagai referensi untuk penelitian yang sedang Bapak Ibu atau adik-adik jalankan seperti itu. Tinggal di-download seperti biasanya. Ya. Nah, ini ada, insya Allah lengkap, full ya. Terus gini Bapak Ibu ya, terkait dengan jumlah antara S1, S2 sama S3, tentunya jumlah konten repositorinya akan lebih banyak S1 ya, Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan S2 ini beberapa itu juga diperbolehkan untuk semacam embargo ya. Jadi misalnya ada penelitian dari disertasi S3 atau S2 yang mana ini belum boleh dipublish, itu ada sendiri ya, sehingga ini tidak dilakukan publish full text semacam ini ya. Jadi yang S1 langsung full ya, langsung full begitu sudah ada file digitalnya langsung dipublish di sini. Saya kembali dengan cara klik back. Centung. Nah, ini tandanya. Nah, suatu saat Bapak Ibu akan menemui bahwa dokumen itu tidak bisa langsung diakses seperti tadi. Ya. Tidak bisa diakses seperti tadi. Contoh misalnya tahun-tahun yang lama ya, tahun-tahun yang lama. 2000, ada yang lulusan Bapak Ibu, ada yang lulusan 2006, ada enggak? 2006. Saya coba contoh ya, 2006.
yang lulus tahun 2006. Nah, kalau ada tulisan sarjananya, nah ini contoh Bapak Ibu ya. Tahun 2006 ini perpustakaan masih menerima file cetak. Betul Bu Widya ya. Masih menerima file cetak. Sedangkan file digitalnya masih dimiliki oleh yang buat skripsi atau tesis. Jadi di sini di perpustakaan masih ditulis ini judulnya sama abstraksinya aja yang dimasukkan. Nah, ada kebijakan nanti untuk proses digitalisasi dengan cara scan atau apa ya, agar file-file yang semula hanya versi cetak dan hanya bisa diakses secara fisik untuk datang ke perpus, ini bisa dilakukan proses scanning. Tentunya ini butuh waktu ya, butuh perangkat terkait untuk proses digitalisasi ini. Yang penting gini Bapak Ibu, jika menemui hal semacam ini boleh melakukan request, tapi request repository di sini saya infokan belum bisa menjamin bahwa dokumen itu benar-benar ada file digitalnya. Karena tadi hanya ada file cetaknya secara fisik dan belum selesai diproses. Kecuali itu bisa cepat jika sebelumnya itu sudah melakukan upload mandiri via SIUDA. Ada ya Bapak Ibu ya, begitu mau lulus, upload mandiri sebagai syarat untuk wisuda. Maka itu bisa lebih cepat. Kita carikan datanya, ya, insya Allah langsung diberikan hak akses publik untuk bisa diakses keseluruhan. Tapi tentunya harus diolah sama teman-teman pustakawan terkait dengan subjeknya. Jadi diolah dulu, begitu Bapak Ibu. Clear sampai langkah ini, monggo, ayo diskusi. Silakan. Biar suaranya terdengar asik, mic-nya bisa dimunculkan Bapak Ibu. Pak Pitoyo izin bertanya, Pak. Ya, dengan siapa Bapak? Izin saya dengan David dari Fakultas Teknik. Nggih, siap Pak David. Siap. Pak Pitoyo, ini saya ada coba cek tesis, Pak ya. Di sini ditulis restricted to repository staff only. Oke. Apakah ya. ada kemungkinan untuk mahasiswa dapat mengakses file tersebut, Pak? Oke, kalau tertulisnya restricted staff only, ini artinya file tersebut masih dalam proses Bapak Ibu. Ya, jadi belum dipublish secara umum. Artinya hanya ada file ini informasi judul sama abstrak, dan file ini belum selesai diolah. Nah, ini biasanya akan lebih cepat diproses dengan request tadi, agar teman-teman yang di layanan teknis itu bisa fokus ke salah satu yang permintaan itu. Makanya itu ada request repository, dan request repository ini kelihatannya dibatasi satu orang satu, ya, karena dengan keterbatasan jumlah dari pustakawan yang mengolah, Bapak Ibu, taruhlah gini, jumlah mahasiswa UB ini kan 60 ribuan kan ya. Kalau request 10% aja dari 60 ribu kan sudah 6 ribuan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon bisa maklum lah ya. Kira-kira itu Pak Pripun. Atur nuwun Pak. Ye, siap, terima kasih. Semoga jumlah yang melaksanakan proses digitalisasi ini bisa lebih banyak lagi Pak ya, biar cepat. Insya Allah kalau sudah selesai diolah,
publish semua ini full text Bapak Ibu ya. Tidak akan ada namanya request-request seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Yang lain, ayo. Mumpung ketemu saya nih. Sudah clear? Kalau clear, saya tutup, saya mohon diri, ganti pemateri yang lain, menjelaskan tentang ini, detail akses ini, akses apa? E-resource. Akses e-resource kita cukup banyak ya. Bentar, saya kembali lagi ya, tadi masih berdasarkan tahun ya. Ini ada subjek, ada division. Nah, division ini berdasarkan fakultasnya. Ini contoh Bapak Ibu. Coba, nih Fakultas Ilmu FISIP ada 3.500, Fakultas Ilmu Komputer 4.000. Nah, ini ada jurusan-jurusannya nih, ilmu perpus. Nah, kira-kira mohon ini sudah ada 91.000 ya untuk universitas. Ini Bapak Ibu ya. Insya Allah ini sangat gampang ini Kak. Ini sudah ahlinya ahli nih Bapak Ibu sama adik-adik ini untuk browsing semacam ini. Ayo tanya jawab saja. Kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sekian. Ada lagi? Bertanya Pak? Ye, dengan Pak siapa? Oh iya, saya Batiar Pak dari teknik. Oke, siap Pak Batiar. Iya, sebenarnya pertanyaan saya sudah sampaikan di chat room sih Pak. Cuman, oh iya. Nah, ini kalau saya punya beberapa alternatif tesis gitu atau beberapa alternatif skripsi yang mau saya minta tolong untuk dibukakan linknya oleh pihak perpustakaan. Apa bisa saya lakukan di dalam satu email untuk pembukaannya atau bagaimana Bapak? Bisa. Oke. Ya. Itu saja Pak. Ya, nanti sampaikan aja Bapak Ibu ya. Siap, terus ada lagi? Nah, ini kelihatannya sudah sip ini, sudah paham semua ya. Berarti tugas saya selesai nih hari ini. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang masih bingung atau masih kesulitan cara akses repositori. Kami persilahkan, masih ada waktu berapa menit lagi. Pak, saya izin bertanya. Iya, dengan siapa ini? Saya Reza Pak dari Via. Oke, siap. Saya pernah download tesis, tapi isinya cuma sebagian gitu Pak, sampai bab 2 saja. Oke. Lalu saya minta lewat email dan dikirimnya sama Pak, hanya sebagian. Itu solusinya seperti apa ya Pak? Sebagian. Jadi berarti gini. Ini ada tesis atau disertasi yang sifatnya tidak diperbolehkan oleh penulisnya untuk dipublish full. Biasanya hanya dipublish bab 1, bab 2 ya. Bab 3 dan berikutnya itu biasanya nunggu setelah diperbolehkan sama penulisnya. Seperti itu. Ya. Bagaimana? Oh, baik. Ya. Embargo ini ada kebijakan dari universitas ya. Jika itu sudah dilakukan istilahnya embargo, ya kira-kira 2 tahun. 2 tahun setelah embargo ini bisa dipublish tulisannya secara full text. Jadi tadi kalau hanya bab 1, bab 2, berarti itu ada indikasi bahwa si penulis, biasanya ini banyak yang disertasi sama tesis ya, itu tidak memperbolehkan untuk dipublish full text. Seperti itu Bapak Ibu sama teman-teman mahasiswa. Clear ya? Oke? Oke Pak, baik. Oh, ini ada pertanyaan, mohon kontak customer service perpustakaan. Loh, ada di alamat di website itu ada chatting WA. Ya, pakai WA saja ya. Pak Firmansyah atau Mas Firmansyah. Clear ya? Ada lagi? Sudah?
Bagaimana Bapak Ibu dan adik-adik semua? Semoga Sudah nggak kesulitan ya, ya, untuk semoga cara tidak ada akses. kesulitan. Berarti selesai ini tugas saya ya hari ini. Asik ini. Sudah Asik. pinter-pinter semua. Oke, dari saya kembalikan ke Bu Pratiwi. Bu Pratiwi ini pustakawan teladan nasional loh, Bapak Ibu. Jadi Promosi. UB patut berbangga ini. Jadi pustakawan teladan nasional tahun 2019 kemarin versi Ristek Dikti. Nah, ini dalam sejarah perjuangan Perpus ini ya. Bu Pratiwi ini yang juara 1 nasional ya. Saya persilakan Bu Pratiwi. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Mas Widi atas penjelasannya. Mungkin kalau teman-teman, Bapak Ibu semua masih ada kesulitan, silakan langsung menanyakan melalui chat email kami ataupun di website atau perpustakaan. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan ke materi ketiga, yaitu tentang akses e-resource yang dilanggan oleh Perpustakaan Brawijaya. Nanti kita diskusi sama-sama ya. Baik Bapak Ibu, moderator saya ambil alih ya, karena moderator kali ini Ibu Pratiwi Kurniasih Yuni Pratiwi akan memberikan materi tentang optimalisasi penelusuran e-resource yang dilanggan oleh Universitas Brawijaya. Kepada Ibu Kurniasih Yuni Pratiwi, Esos MA, kami persilahkan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Perpustakaan Brawijaya dan kami tim literasi informasi. Nah, ini adalah teman-teman tim literasi informasi di Perpustakaan dan biasanya menyiapkan materi ataupun bahan-bahan tentang literasi informasi yang diperuntukkan bagi kita semua atau bagi sivitas akademika di perpustakaan di instansi Universitas Brawijaya. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa informasi tentang literasi informasi, yaitu akses e-jurnal atau e-book yang dilanggan oleh Perpustakaan Brawijaya. Nah, ini untuk cara aksesnya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Widi, yaitu kunjungi situs lib.ub.ac.id. Kemudian kita kalau misalnya kita sudah mendaftar akun SSO, kita langsung aja nanti langsung klik ke yang remote access. Nah, ini. Nanti kita langsung ke sini. Nah, setelah itu nanti kita ke
file ini. Setelah itu nanti kita tahu database apa saja yang dilanggan oleh Perpustakaan Brawijaya. Di sini ada beberapa database yang bisa kita akses sama-sama nantinya. Nah, ini database-nya tentang Cambridge, CNKI, EBSCO, Emerald, IEEE, IG Publishing, GIGET, Nature Journal, ProQuest, Science Direct, Springer, Wiley, dan Wiley eBooks. Nah, ini apa saja e-jurnal yang dilanggan oleh Perpustakaan Brawijaya, yaitu ProQuest. ProQuest, cara aksesnya kita harus melalui remote access yang telah dijelaskan oleh Mas Didi tadi. Apa saja yang dapat kita lakukan atau kita cari di jurnal ProQuest, yaitu tentang bisnis manajemen, tentang kesehatan, tentang multidisiplin ilmu, kita juga bisa dapatkan di jurnal ProQuest. Kemudian Science Direct. Science Direct ini juga meliputi multidisiplin ilmu, begitu juga dengan Springer meliputi disiplin ilmu, dan EBSCO. EBSCO ada tentang kedokteran, keperawatan, kedokteran gigi, kesehatan masyarakat, dan juga tentang bidang ekonomi dan bisnis. Begitu juga dengan Cambridge. Cambridge itu tentang multidisiplin ilmu. Ada juga IEEE meliputi kedokteran, pertanian, peternakan, MIPA, teknik pertanian, teknik perikanan, PKH, dan Fakultas Ilmu Komputer kita dapat akses melalui e-jurnal IEEE. Nah, ini untuk CNKI. CNKI ini kebanyakan berbahasa Cina, di mana kita juga bisa mendapatkan akses tentang e-jurnal, tentang kedokteran, tentang ekonomi, dan ada juga tentang sastra Cina, di mana kita bisa dapat mengakses semua e-jurnal yang ada di sana. Nah, ini untuk e-book yang dilanggan oleh Perpustakaan Brawijaya ada beberapa, di antaranya tentang Wiley Online, Springer, tentang e-book ProQuest yang berisi multidisiplin ilmu, dan untuk mengaksesnya kita harus masuk ke ProQuest atau jurnal ProQuest. Nah, ini adalah tampilan dari salah satu contoh yaitu CNKI, salah satu contoh e-resource di perpustakaan seperti ini. Ini juga tentang EBSCO, ini tentang Cambridge. 3866. Nah, nanti kita langsung praktek aja ya Bapak Ibu untuk cara akses e-resource-nya. Nah, ini catatannya untuk CIB, Emerald, dan GIGET sudah tidak dilanggan, akan tetapi masih dapat diakses. Jadi misalnya Bapak Ibu membutuhkan tentang jurnal ini masih bisa diakses. Nah, ini ada yang pertanyaan tadi, misalnya teman-teman tidak dapat akses tentang e-resource yang dilanggan oleh Perpustakaan Brawijaya. Di mana kita dapat mengaksesnya? Kita masuk aja ke websitenya Perpustakaan Nasional, di mana kita langsung ke e-resource. Kita klik aja e-resource.perpusnas.co.id. Kemudian kita login atau kita daftar di sini. Jadi kita daftar anggota. Nah, di sini ada keterangan daftar anggota. Langsung kita masukkan di situ, masukkan password. Nanti dari Perpustakaan Nasional kita akan diberikan akses dan diberikan wewenang untuk menjadi anggota. Nah, ini adalah salah satu contoh apabila kita sudah mendaftar di Perpustakaan Nasional, kita akan mendapatkan kartu seperti ini, kartunya dari Perpusnas. Nah, ini adalah salah contohnya dari e-jurnal yang tidak dilanggar UB, tapi kita juga dapat mengaksesnya secara gratis di Perpusnas, yaitu tentang e-resource yang banyak sekali seperti ini. Mohon maaf Bu, untuk link tadi Perpustakaan Nasional tadi bisa diulang ya? Oh, okay. Nanti saya cek di room ya Bu ya. Oke, terima kasih. Oke, ya. Nah, ini Bu, mungkin ini e-resource.perpusnas.co.id. Nanti langsung klik itu sudah muncul, ya. Sama-sama Ibu. Selain untuk akses e-resource, kita juga dapat mencari tentang informasi buku atau koleksi yang ada di Perpustakaan Nasional. Karena kita sudah menjadi satu dengan Perpusnas, yaitu
OneSearch Indonesia, di mana satu pintu pencarian untuk semua koleksi publik di perpustakaan, museum, arsip, dan sumber elektronik di Indonesia. Kita butuh buku apa saja, langsung kita klikkan di cari buku dan e-resource. Nanti akan muncul buku itu atau koleksi itu terletak di mana. Misalnya buku itu nggak di Universitas Brawijaya, misalnya buku itu ada di Jakarta ataupun di mana, nanti kita akan tahu koleksi buku tersebut. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nah, ini misalnya kita mencari buku yang di Perpustakaan Brawijaya nggak ada, nanti kita langsung ke website-nya atau opaknya Perpusnas, kita tuliskan judul tersebut, kita akan tahu buku tersebut berada di mana, yaitu lokasi menunjukkan berada di Kota Samarinda. Sekian, terima kasih Bapak Ibu. Dan baiklah, kita akan langsung praktekkan saja ya. Bagaimana cara kita mencari atau akses e-resource yang dilanggan oleh Perpustakaan Brawijaya. Nah, misalnya kita langsung masuk aja ke remote access kita, yaitu kita di sini. Nah, kita tuliskan email kita yang sudah kita daftarkan tadi. Tadi Bapak Ibu gimana? Sudah bisa daftar akun remote access-nya? Sudah bisa, Bu. Oke, baiklah. Iya, sudah bisa itu mendownload filenya? Belum bisa, Bu. Oh, belum bisa. Oke, baiklah, kita sama-sama belajar ya. Kita coba masukkan password kita tadi. Misalnya email kita tadi pratiwi@ub. Bapak Ibu silahkan langsung mencoba juga bisa. Kita sama-sama belajar nanti. Terus passwordnya nah, kita langsung login. Enggak, lumayan lama juga. Padahal enggak banyak mahasiswa yang akses. Duh, kok enggak bisa sampai. Nah, ini adalah tampilan apabila kita telah sukses mendaftar akun remote access, yaitu akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Database apa, dan ini yang penting, ada tulisannya Universitas Brawijaya di atas. Nah, ini yang penting ini Bapak Ibu, ada tulisan Universitas Brawijaya, berarti kita sudah masuk ke akunnya Perpustakaan IB. Gimana? Sudah dapat masuk ke sini Bapak Ibu? Sudah. Ya. Sudah, Bu. Oke. Setelah ini kita cari database apa saja yang dilanggan oleh perpustakaan. Kita klik database. Nah, ini akan muncul seperti ini. Database apa saja yang dilanggan oleh perpustakaan. Ada Cambridge, NKI, Expo, Emerald. Nah, misalnya kita akan mencari jurnal tentang literasi informasi ya, contohnya misalnya kan kegiatan kita hari ini. Kita klik ProQuest. Di ProQuest tadi kan tentang multidisiplin ilmu. Jadi dari berbagai fakultas dapat kita cari di situ tentang jurnalnya. Nah, misalnya kita ketikkan saja literasi informasi. Atau informasi informasional. Kita klik langsung di sini lah. Ini Bapak Ibu nanti langsung munculkan di sini ada sekitar 32.373 judul yang mengenai tentang literasi informasi. Nah, terus di sini
ada menu full text. Kita klik saja yang menu full text agar kita bisa mendapatkan file secara full PDF. Nah, kita klik full text. Kemudian kalau kita mau mengakses jurnal atau e-book, kita pilih saja misalnya tentang Scholarly Journal. Kita klik yang Scholarly Journal. Nah, ini nanti jumlahnya langsung akan mengecil menjadi 9.970 jurnal judul e-jurnal yang dicari. Kemudian kita juga bisa mencarinya melalui tahun. Misalnya tahun terakhir itu misalnya 12 bulan terakhir atau 5 tahun terakhir. Nah, atau kita klikkan, misalnya kita membutuhkan informasi tersebut, misalnya yang terbaru ya Bapak Ibu. Misalnya kita Februari tanggal 2, kemudian terakhirnya mungkin Maret hari ini tanggal 3. Nah, kita langsung cek di sini, akan mengecil juga jumlahnya. Jadi apabila kita ada 2 judul aja, jadi misalnya kita akan mencari database yang kita butuhkan, kita dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sini ya Bapak Ibu. Nah ini tentang tahun, misalnya tentang full text, atau misalnya kita rentangnya itu berapa, misalnya atau bahasa juga kita bisa pilih di sini. Nah misalnya atau bahasa Inggris ataupun bahasa yang lain. Tapi untuk e-jurnal yang di langgan perpustakaan ini semua berbahasa Inggris yang di langgan perpustakaan. Nah, kita tentang jurnal yang kita cari tadi, tentang literasi informasi, nah kita langsung klikkan di sini Bapak Ibu yang ada tulisannya full PDF. Nah, kita langsung klikkan ini, klik full PDF. Nah, ini langsung muncul jurnal yang kita cari. Nah, ini ada beberapa judul jurnal yang kita cari. Bapak Ibu mungkin di chat room silahkan ditulis, nah jurnal apa yang pengen dicari, nanti kita cari sama-sama. Nah, di sini juga ada beberapa menu untuk menyimpannya, yang sangat mudah sekali. Nah, ini ada menu PDF, ada kita dapat langsung mengirimkan ke email, juga kita langsung nge-print file tersebut. Nah, misalnya kita simpan aja download ya agar file tersebut dapat tersimpan di komputer kita. Ini Bapak Ibu silahkan nanti pengen jurnal apa kita cari sama-sama di sini. Nah ini sudah file tersebut sudah tersimpan di komputer kita. Tinggal kita simpan, kita jadikan folder 1. Misalnya kita ingin mengerjakan tugas apa, misalnya tugas kuliah tentang apa, kita bikinkan folder sendiri. Kita cari jurnal yang kita butuhkan sebanyak-banyaknya, tinggal simpan ke situ. Nah ini adalah contoh jurnal yang sudah kita download dari Resos Perpustakaan Brawijaya. Nah, tentang jurnalnya, ini adalah jurnal terbaru, yaitu 14 Januari 2020. Gimana Bapak Ibu? Sudah jelas apa kita coba lagi ini mencari jurnal? Mungkin dari Bapak Ibu, jurnal apa yang kita bisa cari sama-sama? Monggo Bapak Ibu untuk yang bertanya, silakan lewat chat room juga bisa. Cara lain juga bisa, monggo Bapak Ibu. Untuk yang multidisiplin ilmu, nanti kita semua bisa akses di sini. Misalnya tentang file Science Direct, Emerald juga bisa. Mungkin kita coba yang ini ya, yang tentang Science Direct ya. Nah, kita klik aja nama database-nya. Nah, ini untuk tampilan dari Science Direct. Misalnya kita tentang apa ya, akuntansi mungkin ya. Apa sud? Mau gambar iki? Satu-satu. Bentar Bapak Ibu ya. Ada kendala internetnya.
Bapak Ibu gimana? Gimana untuk akses repositori perpustakaan Brawijaya? Bagaimana Bapak Ibu? Masih Baik Bapak Ibu, silakan untuk yang bertanya tentang penelusuran e-resource yang dilanggar oleh perpustakaan. Sudah jelas semua? Mohon izin, Bu Prati. Ya, monggo Pak. Iya, saya David dari Fakultas Teknik. Saya mau tanya nih Bu, ya. kalau misalkan kita mencantumkan referensi, katakan jurnal dalam tugas akhir kita, Ya. itu apakah nantinya suatu saat akan ditanyakan istilahnya apa ya, kalau jurnal yang kita refer itu legal, dalam artian kalau misal dari perpustakaannya kan pasti legal ya Bu ya. Iya. Nah kalau misalkan yang kita cantumkan dalam tugas akhir itu apakah harus legal atau tidak perlu apa ya, tidak akan ditanyakan kelegalannya itu gitu loh Bu. Kalau pengetahuan saya untuk e-resource itu sudah untuk e-resource itu bisa dijadikan referensi Bapak. Jadi misalnya kita karena sudah termasuk ke jurnal ilmiah dan itu nggak apa-apa, memang kita jadikan di daftar pustaka boleh. Meskipun itu jurnal dari Perpustakaan Brawijaya ataupun kita misalnya dari jurnal perpustak juga bisa kita jadikan daftar pustaka di sana. Karena semua yang jurnal-jurnal yang sudah dilanggar ini sudah legal semua Bapak. Jadi bisa kita jadikan daftar pustaka. Oke, Bapak, halo? Terima kasih Bu. Iya, oke. Sudah itu ya, sudah sering mencari jurnal ya. Iya Bu. Iya. Oke. Yang lain mungkin Bapak Ibu berarti ini ya, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian sudah pinter semua mencari jurnal di perpustakaan ya. Ataupun yang misalnya nanti di perpustakaan nggak ada, Bapak Ibu bisa langsung nanti ya mencari e-resource miliknya Perpusnas RI tadi. Jadi misalnya kita kembali lagi. Permisi Bu, bisa bertanya? Iya, monggo Pak. Saya coba mencari jurnal tadi Bu dari perpustakaannya UB. Ya. Tapi yang mau saya tanyakan, apakah sistem yang sama itu berlaku untuk yang Perpusnas? Untuk Perpusnas kita cara mencarinya jurnal nggih Pak? Nggih, Bu. Iya, sama Bapak. Oke, terima kasih Bu. Mencarinya jurnal sama. Kita di Perpusnas juga ada itu Pak, setiap database e-resource yang dilanggar mereka itu juga ada panduannya. Jadi misalnya kita klik jurnal misalnya tentang ProQuest gitu kan, di situ nanti ada panduannya untuk cara aksesnya. Sudah lengkap di sana Bapak. Oke. Terima kasih banyak Bu. Ya, mungkin yang lain? Ini ada pertanyaan dari chat room Pak Dewi, tapi agak mungkin Pak Widi tadi. Apakah ada perbedaan antara akses e-resource menggunakan SSO dengan menggunakan VPN UB? Enggak pakai VPN. Iya. Oke, untuk yang ini dari Mbak Ratih,
apakah ada perbedaan antara akses e-resource menggunakan SSO dengan menggunakan VPN UB? Informasinya seperti ini, Mbak. Setelah kita sudah menggunakan akses remote access, berarti kita sudah tidak menggunakan VPN lagi untuk cara aksesnya. Berarti semua itu satu pintu, kita menggunakan SSO atau yang bisa dikenal dengan remote access. Apakah repositori UB sudah terdaftar di Rama? Belum ya? Untuk saat ini, untuk repositori UB itu masih sebatas miliknya repositori UB sendiri saat ini. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya lagi, masih ada waktu. Oke, atau kita coba cari lagi misalnya jurnal tentang akuntansi gitu ya. Tentang tapi melalui database Science. Nah, ini ada pertanyaan Bu Tiwi. Yeah. Dari Mbak Vena, FIP. Mengakses jurnal CNKI, tetapi muncul tulisan your corporation does not order the product. Please contact the library in your corporation for order. Oh, nah, oh ya, iya, benar. Ini pertanyaan dari Mbak Vena yang akses CNKI, tapi ada tulisan seperti itu. Mbak Vena sudah memakai ini remote access untuk masuknya ke database perpustakaan. Jadi ini diberitahukan kepada Bapak Ibu, misalnya kita aksesnya database perpustakaan UB, itu kita harus daftar dulu di remote access tadi. Kalau misalnya kita belum terdaftar di situ, kita nggak bisa akses jurnal secara full text. Sudah daftar. Nah, kita coba CNKI ya. Judulnya apa Mbak Vena? Judulnya Mbak Vena di chat room aja dituliskan. Nah, bahasa Cina. Mbak, ini maaf, saya nggak bisa bahasa Cina ini. Untuk bahasa Inggris kan apa ya? Maaf, Bapak Ibu, memang saya nggak bisa bahasa Cina, untuk membacanya aja saya nggak tahu. Hah? Nah, untuk bahasa Inggrisnya ya. Di copy, aduh, lagi apa ya? Bentar, saya ini nanti Mbak Vena, nanti silahkan WA saja ke kami, nanti akan kami carikan jurnalnya. WA ke chat apa? Ke chatnya perpustakaan ya. Nah, ini ada pertanyaan, kalau mau mencari buku di perpustakaan kampus lain, apakah bisa Bu? Apakah masih bisa request? Ya, untuk saat ini memang kartu sakti masih bisa diperlukan, tapi masalahnya selama pandemi ini ada beberapa perpustakaan yang juga menutup layanannya secara fisik. Jadi
kita tetap nggak bisa untuk pinjam bukunya secara fisiknya di perpustakaan tersebut. Ya, Bu Pri ya. Ya, mungkin bisa saya tambahkan Bu Dewi untuk kartu sakti, kalau misalkan di sini tidak bisa karena tutup secara fisik ya, di UM ini kan ada buka ya, buka. Saya untuk yang di UM itu perpustakaannya buka menurut informasi. Jadi Mbak atau Bu ini Kurnia ini bisa membuat kartu sakti di perpustakaan UM. Jadi di mana saja yang menjadi anggota FKP 2TN itu bisa untuk membuat kartunya, begitu ya. Kemudian untuk meminjam buku mungkin sama saja ya, belum bisa, hanya bisa baca di tempat dan fotokopi. Itu saja mungkin Bu Tiwi bisa saya tambahkan. Ya. Terima kasih Bu Pri. Berarti untuk teman-teman semua, misalnya selama ini memang di Perpustakaan Brawijaya tidak dapat membuka layanan secara fisik. Tapi ada beberapa perpustakaan di Malang yang kami dapatkan info itu di UM, di UNMU, UNMU nggak bisa ya, Poltek ya? UIN ya, UIN juga bisa. Ya, ada 3 berarti di Malang, di UIN, di Poltek Malang, sama UM. Kita bisa membuat kartu sakti di sana. Untuk biayanya 50.000. Biayanya 15.000. Oh, untuk biaya 3 bulan. Untuk biaya 15.000 berlaku selama 3 bulan, Bapak Ibu. Misalnya kita mau membuat kartu sakti. Apakah setelah lulus akses ke perpus itu? Iya, Bapak Ibu. Mohon maaf apabila alumni kita kan itu kalau sudah menyerahkan tugas akhir kita ataupun kita sudah wisuda, semua yang fasilitas di Universitas Brawijaya sudah tidak dapat kita manfaatkan lagi. Emailnya UB. Intinya kita kan sudah nggak bisa memakai email UB kalau kita sudah tidak menjadi anggota Sivitas Akademika di Universitas Brawijaya. Jadi mungkin sebelum lulus kita cari jurnal sebanyak-banyaknya, nanti kita simpan, mungkin suatu saat nanti kita butuhkan, kita bisa langsung membuka file tersebut. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Sangat mudah sekali kan ya. Untuk akses jurnal itu memang kalau kita sudah biasa, itu sangat mudah sekali. Jadi kita membutuhkan informasi apapun tentang e-resource yang di langgan perpustakaan, ataupun yang menunjang akademik kita, itu sangat mudah sekali kita akses e-resource. Tapi kalau kita belum terbiasa, itu kadang juga akan kebingungan. Nah, nanti akan saya share juga tentang panduan untuk cara akses e-resource yang di laman perpustakaan. Ini coba saya share, mungkin barangkali Bapak Ibu membutuhkan panduan akses ini, e-resource yang dilanggan oleh perpustakaan. Baiklah, apabila sudah tidak ada pertanyaan, kita selesaikan materi hari ini. Ataupun misalnya nanti Bapak Ibu masih merasa kesulitan cara akses apapun berkaitan dengan Perpustakaan Brawijaya, silakan aja chat ke website kami. Ataupun ke Instagram, ataupun ke email kami. Gimana Bapak Ibu? Ada yang bertanya? Masih ada waktu, sebetulnya masih 10 menit Bapak Ibu.
Sudah jelas semua atau mungkin sudah lelah Sudah memandang lelah. monitor? Kalau sudah terbiasa pasti mudah kok cara akses e-resource ini. Dan juga tentang layanan perpustakaan, selalu pantau aja websitenya perpustakaan. Oke, kalau sudah selesai, Baiklah. tidak ada pertanyaan. Baiklah, Bapak Ibu, misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami mohon untuk mengakhiri acara ini yang akan ditutup oleh Ibu Ketua Panitia, yaitu Ibu Suprihatin. Ya. Demikian tadi Bapak Ibu serta para mahasiswa pelatihan literasi informasi angkatan kedua. Mudah-mudahan pelatihan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu serta para mahasiswa. Tentunya Bapak Ibu serta para mahasiswa dapat memanfaatkan layanan online yang telah disediakan oleh Perpustakaan Universitas Brawijaya pada masa pandemi ini, dan semoga pandemi ini segera berlalu, kita bisa bertemu secara fisik Bapak Ibu serta para mahasiswa. Kami mewakili panitia mohon maaf apabila ada kekurangan pada pelatihan hari ini. Untuk selanjutnya yang belum bisa join untuk pelatihan, bisa join di pelatihan literasi informasi angkatan ketiga pada tanggal 9 Maret 2021 dengan materi yang sama, tetapi narasumber yang berbeda. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.